Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih yang sudah menjawab salam saya. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam, bunda-bunda, bapak-bapak yang hadir pada malam hari ini. Pada malam hari ini kita akan belajar soal-soal hukum, khususnya yang akan hukum bulan Juni ataupun yang ada di periode-periode di 2024. Nah, sebelum dimulai, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Mas Adi, biasa dipanggil Mas Adiw, oleh teman-teman bidan maupun perawat yang sering mengikuti kegiatan webinar di Voko Indonesia maupun kelas bimbingan seperti ini. Bagi teman-teman yang sedang menonton rekaman ini berisikan pembahasan soal yang berisi dari 1 sampai 7 soal. Kelas ini adalah kelas khusus bagi teman-teman yang member yang berlangganan untuk kelas eksklusifnya. Nah, pada malam hari ini kita nggak sendirian, ditemani oleh narasumber atau dosen yang biasa membimbing peserta yang akhirnya lulus di tahun 2023 kemarin. Sudah banyak yang lulus dan menyatakan Bu Dian yang hadir di tengah-tengah kita adalah salah satu dosen favorit yang memang ditunggu untuk jadwal mengajarnya karena beliau cara mengajarnya mudah dimengerti. Ah, apa iya Mas? Tanpa berlama-lama kita buktikan sendiri saat belajar nanti, dan tanpa mengurangi rasa hormat kepada beliau, kita persilakan Bu Dian untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan Ibu. Baik, terima kasih. Maaf sedikit terganggu tadi sinyal saya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya di suasana Syawal bagi yang beragama Islam, saya secara pribadi juga menyampaikan mohon maaf sebesar-besarnya dari saya untuk tim Voko yang sudah lebih lama juga bergabung ya, Mas Adif dan teman-teman di Voko yang lainnya. Tolong sampaikan maaf saya dari Bengkulu. Mohon maaf lahir dan batin. Kepada Bapak, Ibu, adik-adik, teman-teman yang malam ini mungkin baru mengenal saya, seperti yang Mas Adi katakan tadi, sedikit tersanjung ya, tapi mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan di tim Voko ini menjadikan amal ibadah, dan saya juga ikut berbangga dengan anak-anak yang sudah ikut bergabung, dan juga ada yang mengasih tahu langsung ke saya, katanya mereka sudah lulus semuanya UKOM. Itu ya Mas Adiu. Saya juga ikut bangga UKOM yang terakhir kemarin yang juga belum lama ini dilakukan juga rata-rata yang di Voko pun lulus, alhamdulillah. Bagi yang tidak beragama Islam, saya juga mengucapkan selamat bergabung malam ini. Saya memperkenalkan diri, kata orang tidak kenal makanya tak sayang. Jadi saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Nes Diandriana Maidinar, Magister Keperawatan. Saya tamatan S2 Magister Keperawatan Universitas Andalas Padang. Yang sehari-harinya saya bekerja di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Trimandiri Sakti Bengkulu mulai dari tahun 2004 sampai sekarang udah lebih 20 tahun saya bergabung di sana. Sebelumnya saya bergabung, sebelum S1 ada di Bengkulu, saya bergabung pertama kali sebagai dosen tahun 99 itu di Akademi Keperawatan Sabta Bakti Bengkulu. Mungkin ada Bapak Ibu di sini yang pernah mengenal Akpor Sabta Bakti, Akpor pertama swasta di Provinsi Bengkulu. Jadi saya dari Sumatera Barat bergabung merantau ke Bengkulu tahun 95. Umur saya lebih kurang tahun ini 40 tahun, 47 tahun Bapak Ibu ya, sudah tua ya. Tapi semangatnya Mas Adiu sudah sangat tahu kapan Mas Adiu minta dan tim saya insya Allah siap, karena memang saya sudah banyak cuma tinggal mengajar, menulis dan melakukan penelitian sebagai dosen. Itu mungkin malam ini memperkenalkan diri sedikit, nanti lebih banyak nanti Mas Adi akan bantu saya nge-share untuk 7 soal, kemudian kita seperti biasa nanti kita bahas bersama-sama. Saya juga tidak pintar di sini, cuma mungkin terlebih dahulu menyelesaikan UKOM dibanding teman-teman yang bergabung malam ini.
Jadi apapun kekurangan saya nanti kita akan bahas di lain waktu. Kalau memang tidak pas, nanti saya akan menyelesaikan dengan referensi-referensi. Mungkin itu Mas Adi, kayaknya pesertanya baru semua ya Mas malam ini. Sehari-hari saya dipanggil dengan Bunda Dian. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Dian atas perkenalan dirinya. Nah, itu ya teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang hadir. Pada malam hari ini kita akan belajar sama Bu Dian. Beliau berasal dari Bengkulu. Barangkali ada yang dari Bengkulu, tetanggaan, satu kota, satu darah. Enggak, Bu Dian orang Padang ya, Asli cuma Padang. merantau. Baik, kalau gitu sebelum saya share screen soal materinya atau PowerPoint Bu Dian, ini PPT-nya langsung tampil Langsung soal. langsung Nah, soal. teman-teman nanti akan saya bantu berikan timer di layar saya ini di kanan atau kiri akan muncul timer hitung mundur 1 menit. Nanti satu soal, teman-teman mengerjakan 1 menit, jawabnya di kolom chat A, B, C, D, E-nya. Nanti dipilih sesuai pilihan masing-masing dan biasakan dari sekarang untuk memilih jawaban sesuai keyakinan diri sendiri. Tidak ikut-ikut jawaban yang sudah muncul. Itu tujuan bimbingan belajar supaya membiasakan diri terbiasa dengan soal dengan waktu 1 menit ia satu soal. Gitu ya teman-teman. Ketik di kolom chat jika siap. Langsung saya share screen untuk soal yang pertama. Apakah sudah siap untuk memastikan yang hadir aktif? Siap. Siap, Bang. Oke, kalau Iya, Pak. sudah kalau sudah siap, izin saya matikan mikrofon peserta kecuali Bu Dian selaku narasumber. Nanti Bu Dian dinyalakan kembali ya Bu jika ikutan mati mikrofonnya. Atau saya jadikan co-host dulu Bu Dian. Oke, sudah. Dan saya share screen ya. Siap-siap, 1 menit satu soal. Kolom chatnya saya kunci selama 1 menit. Nanti kalau udah 1 menit baru saya nyalakan. Silakan, soal nomor 1 dimulai. Terlihat? Sudah ya? Baik, waktunya sudah habis 1 menit. Langsung dijawab di kolom chat. Jawabannya. Oke, jawabannya sudah muncul. Jawaban pertama C, diikuti A, ada E juga, ada B juga. Berarti A, B, C, A, B, C ya. D juga tadi ya. A, B, C, D. Oh, E juga ada. Berarti A, B, C, D, E. Semuanya dipilih nih ya. Soal pertama sudah laris manis dipilih. Kalau semua opsi jawaban dipilih itu membuktikan bahwa teman-teman memang perlu persiapan UKOM sematang mungkin. Karena jawaban harus dipilih adalah satu aja. Satu aja. Nah, waktunya sudah minus 1 menit. Artinya kalau minus 1 menit, ya berarti satu soal terbuang, tidak kita kerjakan. Tapi karena ini tempatnya belajar, jadi waktu tidak kita hiraukan. Tapi perlu juga diingat 1 menit harus satu soal. Waktunya kita bahas ya, karena udah 1 menit lebih. Silakan Bu Dian untuk dibantu pembahasan soal yang pertama. Baik, terima kasih Mas Adi. Kita langsung saja, Bapak Ibu, nggak jadi masalah kata Mas Adi. Hari pertama ya, setelah Lebaran bagi yang beragama Islam. Jadi suasananya Mas Adi ini masih mudik nih, baru pulang mudik ya. Jadi jawabannya beraneka ragam A, B, C, D, E lengkap.
Jadi kita mengingat kembali kata kunci yang strategi menjawab di sini untuk Bapak Ibu, adik-adik malam ini yang lagi proses kita sama-sama belajar. Di sana ada seorang perawat satria, ada Nes Satria yang bekerja di ruangan mawat. Dia menyampaikan aspirasinya kepada kepala ruangan. Tujuannya di sini untuk perbaikan mutu asuhan keperawatan ruangan. Di sini yang ditanya apa gaya kepemimpinan. Nah, soal-soal UKOM untuk gaya kepemimpinan itu rata-rata setiap periode UKOM biasanya masuk. Bawahan untuk di sini kata kunci di sini gaya kepemimpinan di sini jarang mengevaluasi kinerja PP. PP yaitu perawat pelaksana dan perawat asosiat atau PA. Ya, ini konsep gaya kepemimpinan yang dimana dalam stase manajemen keperawatan. Nah, gaya kepemimpinan di sini kalau kata-katanya jarang melakukan mengevaluasi kinerja dari seorang perawatnya, berarti kalau kata-kata ada kurang dalam mengevaluasi, kurang mereward dari suatu pekerjaan dari stafnya, berarti gaya kepemimpinan di sini yang pas dari jawabannya itu laissez-faire. Mungkin dibuka kunci jawabannya Mas Adiu. Ada yang menjawab tadi laissez-faire. Ya. Jadi jangan terkecoh, malam ini soal pertama banyak yang terkecoh, nggak apa-apa ya Bapak Ibu, tetap semangat, kata Mas Adi, kita lagi belajar ya, jadi kita lagi berproses. Nah, gaya pemimpin di sini kebebasan bertindak, menyerahkan perannya itu sebagai seorang manajer kepada bawahannya tuh tanpa diberi petunjuk. Jadi kesannya memang gaya kepemimpinan ini cuek. Ya, jadi dia memberi kebebasan dan sangat sedikit sekali melakukan evaluasi. Jadi kalau ada contoh kasus nanti, walaupun mungkin bahasanya diubah, kasusnya, ruangannya diubah, tapi kalau kata fokusnya ada gaya kepemimpinannya itu, dia tuh memang menyerahkan peran dia sebagai pemimpin tuh ke bawahannya langsung. Kurang melakukan membuat keputusan-keputusan, kurang melakukan evaluasi kepada stafnya, baik stafnya itu timnya, kepala PA-nya atau PP-nya di ruangan bangsal, Bapak Ibu yang bekerja di rumah sakit mungkin lebih sering terpapar apa itu Katim, apa itu PP, apa itu PA. Nah, mungkin itu Bapak Ibu bisa dipahami penjelasan saya karena kita pertama kali ketemu. Saya dari orang Sumatera, mungkin logatnya beda ya dengan di Jawa. Mungkin seperti ini cara penyampaian saya. Kalau memang terlalu cepat, nggak jadi masalah, Mas Adiu dan tim atau Bapak Ibu ngomong terlalu cepat saya membahasnya. Nah, mungkin itu bisa dipahami Bapak Ibu, mungkin diberi komentar. Baik, soal nomor satu sudah dibahas. Apakah sudah paham? Sepertinya paham ya. Bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan tiap-tiap soal, mungkin saya mengganjal nih soal yang pertama saya mau tanya gitu, dicatat di kertas kecilnya. Nah, fungsi kertas yang teman-teman siapkan untuk mencatat ilmu-ilmu baru, materi-materi baru dan beberapa pertanyaan. Dan itu nanti di akhir silahkan dilihat lagi, dibaca-baca lagi catatannya. Untuk catatan kecil itu penting karena itu apa yang kita butuhkan sendiri. Nah, kalau untuk bacaannya, file ini nggak perlu di screenshot karena teman-teman akan mendapatkan rekaman dan file dosennya nanti dikirim ke dalam grup. Gitu ya, kita selesaikan 7 soal, setelah itu masuk ke sesi tanya jawab. Insya Allah paham Bu dari Kak Eroh Iya, terima Humaira. kasih. Baik, Sedikit saya tambahkan juga, ya, karena kan tidak setiap stasi saya masuk. Untuk gaya kepemimpinan, seperti biasa Mas Adiu, pengalaman yang sudah ikut di Foko dan tim-tim Foko, itu 5 gaya kepemimpinan yang Bapak Ibu pilih tadi, itu setiap periode masuk, cuma tidak lima-limanya masuk. Diputar-putar bentuk soalnya, ada gaya kepemimpinan otoriter, demokrasi, laissez-faire, kemudian ada yang otokratik. Jadi tinggal seperti yang Mas Adi katakan tadi, tim akan membagikan materi-materi yang sudah dibahaskan sehingga Bapak Ibu bisa melatih lagi di luar waktu Zoom ini. Terima kasih Mas Adi. Saya kembalikan ke Mas Adi. baik. Budian, terima kasih atas tambahannya. Nah, berarti banyak yang masih terkecoh di soal yang pertama, nggak masalah, baru pertama, ya nggak? Nah, sekarang kita lanjut ke soal yang kedua. Pastikan teman-teman suka
sama proses belajarnya. Karena tanpa dipaksa, kalian harus suka, pasti suka. Karena yang tadinya mindsetnya, aduh hukum itu sulit, hukum itu menjebak dan lain sebagainya. Tapi kalau cara belajar kayak gini, saya jamin pasti suka. Kita buktikan di soal berikutnya. Yuk, soal berikutnya kita next. Soal nomor 2. Ini soalnya, silakan 1 menit dimulai dari sekarang. Waktunya sudah habis, silahkan diisi di kolom chat. Jawabannya ada di B, 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 C, B, B, C, D. Berarti 3 option jawaban, 4 option jawaban, A, B, C, D. Semuanya dipilih sekarang ya, sama seperti soal yang pertama. A, B, C, D, E, jawabannya dipilih. Oke, kita lihat mana yang jawaban paling betul. Karena di Ukom sejatinya, soal Ukom itu nantinya A, B, C, D, E-nya hampir semuanya betul. Tapi yang diminta mana yang paling betul, mana yang paling tepat, mana yang paling benar. Oke, waktunya sudah minus 1 menit. Kalau gitu, Budian boleh dibantu pembahasan di soal yang kedua. Baik, terima kasih. Kita sama-sama lihat di sini kata kunci atau data fokus dari kasus vignette dari kasus nomor 2. Coba Bapak Ibu, teman-teman lihat di sini kita di strategi menjawabnya itu kita membuka lagi konsep materi di stase manajemen keperawatan itu di saat kita S1 dan profesioners kita menggunakan metode MPKP konsep memberi asuhan keperawatan itu ada metode tim, ada metode kasus, ada metode fungsional. Nih, di sana kita akan melakukan komunikasi S-bar namanya, konsep S-bar. Mungkin ini perlu kita review kembali konsepnya. Di sini adegan drama yang dilakukan atau dilakukan oleh seorang perawat primer dan perawat asosiat yang di nurse pagi itu, dia itu melakukan menerima laporan di nurse station. Itu kata kunci atau data fokus dari kasus ini. Jadi perawat primer, berarti dia metode primer yang digunakan di ruangan rumah sakit ini. Dia punya staf namanya perawat asosiat. Di nurse station melakukan menerima laporan. Kemudian baru dia berkeliling ke ruangan rawat. Nah, Bapak Ibu, teman-teman yang menjawab A, B, D, C, dan D tadi, rata-rata memang adegan ini seperti Mas Adi katakan, choice yang disiapkan di soal UKOM itu semuanya mengarah benar. Tinggal bagaimana Bapak Ibu teman-teman lebih sering latihan membahas soal. Kalau kata kuncinya di sini, dia tuh baru di nurse station menerima laporan, kemudian dia berkeliling ke ruangan, itu jawabannya silakan Mas Adi bantu buka. Dia ditimbang terima. Jadi gambaran kegiatan pada vignette seperti yang saya sudah jelaskan strategi menjawab tadi, penerapan timbang terima pada metode ini yang dilakukannya. Kenapa? Karena dilanjutkan oleh dari timbang terima baru dilanjutkan ke ronde. Kenapa tadi ada yang terkecoh menjawab ronde keperawatan? Karena ronde keperawatan itu sendiri
itu nanti ada soal-soal pertemuan selanjutnya akan saya bahas. Ronde keperawatan itu setelah kita melakukan timbang terima, kemudian melakukan asuhan keperawatan kepada klien kita, kemudian kita temukan permasalahan yang belum teratasi dengan klien kita, mungkin hari lama rawatnya yang memanjang di konsep manajemen keperawatan, baru nanti kita angkat menjadi kasus ronde keperawatan, di mana tujuan ronde keperawatan itu sendiri menyelesaikan permasalahan klien atau pasien yang belum teratasi. Jadi Bapak Ibu, strategi peserta ujian perlu memahami kegiatan yang menggambarkan komunikasi, koordinasi dalam memberi asuhan keperawatan pasien. Di sini nanti soal-soal selanjutnya kita akan bahas, yaitu sistem timbang terima dengan konsep S-bar. Situasi, background, kemudian rasional, bagaimana seorang perawat primer melakukan timbang terima itu sendiri. Nanti ada turunan soal UKOM selanjutnya. Terima kasih, semoga bisa dipahami. Oke, terima kasih Budian pembahasan soal yang kedua. Jawaban betulnya adalah yang B. Selamat yang sudah betul ya. Banyak yang udah betul. Nah, Banyak yang udah betul, Mas. Ya. betul, Bu. Nah, teman-teman, supaya menambah motivasi semangat biar soal berikutnya lebih kuat lagi yakinnya, saya pasti bener nih. Setiap jawabannya benar, bilang yes betul gitu ya. Untuk memotivasi gitu. Yes betul. Yang salah ya nggak apa-apa bilang ya salah gitu nggak apa-apa. Supaya termotivasi lagi. Kak boleh lihat soal nomor 2 lagi. Nanti ya Kak kita lanjut dulu. Baru nanti kita ke belakang setelah soalnya selesai. Oke? Ya kalau gitu kita bahas. Lanjut ke soal yang berikutnya. Soal nomor 3. Soal nomor 3 sudah tampil, hati-hati. Silakan dimulai dari sekarang. Waktunya habis, silakan dipilih jawaban terbaiknya. Jawaban diawali C, masih yang C, ada yang E, C dan E ya. Sementara 1 dan 2 soal tadi semuanya dipilih. Nah, soal yang nomor 3 makin mengkerucut nih, 2 opsi jawaban yang dipilih. Oke, nambah 1 jawaban lagi, berarti 3 opsi jawaban dipilih. Untuk pengguna atas nama Acer, tidak perlu coret-coret layar ya. Cukup jawab di kolom chat saja, oke? Terima kasih. Oke, jawabannya udah mau hampir minus 1 menit, sudah minus 1 menit malah. Ayo, diyakinkan lagi jawaban yang mana? Silahkan kalau mau diganti sambil menunggu Budian menjelaskan soal nomor 3 ini. Oke, sudah ya. Kalau gitu Budian boleh dibantu Bu untuk pembahasan soal nomor 3. Baik, kita coba bahas sama-sama di sini. Strategi menjawab kepala ruangan mendengar peristiwa di mana ada perawat senior dan perawat junior. Di sini ada pertengkaran, di mana kemudian menasihati kedua perawat. Dan untuk saling memikirkan masalah ini dan menentukan waktu. Nah, kata kunci di sini menentukan waktu. Sehingga ada yang menjawab bernegosiasi tadi dengan mengakomodasi. Dia memang hampir mirip.
Jadi ini konsep waktu kita kuliah, yaitu konsep manajemen konflik ya Bapak Ibu, adik-adik. Kita di mana waktu kuliah di S1 dan di profesi, kita dapat teori konsep manajemen konflik. Ini ada strategi dalam manajemen konflik, seorang manajer itu akan menggunakan strategi yang mana. Nah, di sini kita lihat kata di sini di alinea 1, 2, dan 3 itu menentukan waktu untuk keduanya melakukan diskusi untuk menyelesaikan permasalahan di antara keduanya. Silakan slide kedua Mas Adif selanjutnya. Di sini slide selanjutnya C. Jadi yang menjawab kompromi atau bernegosiasi. Karena kata kuncinya tadi menentukan waktu untuk masing-masing memberikan, menawarkan suatu pada waktu mana saling memberi dan menerima serta meminimalkan kekurangan semua pihak dapat menguntungkan semua pihak. Menurut Nur Salam, teknik ini merupakan penyelesaian konflik dan cara mengurangi komponen emosional setiap yang terjadi konflik. Jadi di sini kita melakukan jawabannya negosiasi atau berkompromi. Ini yang dilakukan oleh seorang manajer. Seperti itu, Bapak Ibu. Oke, siap. Terima kasih Bu Dian atas pembahasan soal nomor 3. Banyak yang bilang betul, yang Iya, bilang banyak yang salah betul. ada Selamat 2. bagi yang betul, tetap semangat. Yang belum betul, tetap semangat. Setidaknya nambah soal satu, yang salah itu akan menjadi ingat seumur hidup kita. Karena kita belajar dari kesalahan. Kalau nanti keluar soal ini, Mas Adi ya, pasti ingat, oh saya salah dulu jawabnya jawabnya betulnya itu negosiasi atau kata lainnya kompromi. Karena dari kesalahan itu biasanya Bapak Ibu kita akan ingat, oh ingat saya salah waktu belajar sama Mas Adi nih, pertemuan pertama di April nih gitu. Jadi jangan lagi jawabnya kalau keluar kata kuncinya seperti ini, cari jawabannya kompromi atau bernegosiasi. Tetap Baik. semangat yang salah, selamat Hmm. bagi yang sudah benar. Oke, seru ya Bu. Baru 3 soal sih Bu, nggak apa-apa Ya, pemanasan. tapi setidaknya Mas Adiu, Heeh. Bapak Ibu malam ini sudah terjadi proses. Waduh, Ya, gini loh bayangan Uhkom nanti. Tapi nggak betul. usah ditakuti, kata Mas Adiu di awal tadi, kita harus menghadapi. Permasalahan itu bukan kita lari. Uhkom itu kan masalah untuk kita yang mau mendapatkan STR. Tapi kalau kita lari, kita nggak akan mendapatkannya. Kita harus hadapi. Tapi untuk menghadapinya itu, Bapak Ibu udah pas bergabung dengan Mas Adiu di Foko. Ayo kita sama-sama belajar. Juni masih lama. Ya, Ya, periode yang dekat ini Juni. Insya Allah Juni. Masih lama waktunya, insya Allah bisa. siap. Boleh Bapak Ibu yang sudah gabung belajar seperti ini, bandingkan sama mereka yang tidak sama sekali terpapar soal. Coba, mereka akan terlihat tenang. Kita terlihat gerasa gerusuk, tapi gerasa gerusuk kita yang sekarang. Pada saat Ukom, kita yang tenang, mereka yang gerasa gerusuk. Kita buktikan aja. Betul, Ya nggak Bu betul. Dian? Iya, Oke Bu, kalau gitu lanjut soal yang keempat ya Bu Dian ya. lanjut Mas. Oke, soal nomor 4 saya tampilkan. Sudah tampil, silakan dimulai dari sekarang. Waktunya sudah dimulai. 3, 2, 1. Waktunya habis. Silakan diisi di kolom chat jawabannya. Bapak Ibu sambil lihat timernya ya. Bapak Ibu ngerjain soalnya itu bisa di detik keberapa gitu.
Udah ketemu nih jawabannya di detik keberapa. Supaya membiasakan diri, saya tuh jawabannya bisa ngerjain berapa detik rata-rata, begitu ya. Oke, jawabannya beragam lagi, tapi nggak terlalu banyak. Ada B dan D, ada C juga. Berarti B, C, D. Ada yang E juga. Hari pertama, wajar, nggak apa-apa, maklum ya. Kita berproses dan berprogres, kalau Bu Dian bilang tadi. Oke, sudah hampir minus 1 menit. Oke, sudah minus 1 menit. Kalau gitu silakan Bu Dian dibantu pembahasan soal yang keempat. Baik, kita langsung coba sama-sama lihat lagi ke data-data dari kasus. Di sini seorang supervisor, ya. Di sini konsep yang keluar di soal UKOM nomor 4 ini yaitu konsep supervisi dalam keperawatan. Biasanya melakukan supervisi, seorang supervisor akan melakukan supervisi. Itu di sini terlihat dia melihat langsung mengawasi, kata-kata di sini mengawasi seorang perawat yang sedang bertugas di ruang bedah, sedangkan tindakan perawat ini dilakukan range of motion pada pasien fraktur femur hari kelima. Nah, data di sini biar tidak terkecoh, sedang mengawasi. Jadi kata-kata di sini sedang mengawasi, itu adegan supervisinya itu langsung ya Bapak Ibu. Jadi ada yang jawab tidak langsung, ada yang langsung juga, ada tadi yang menyeluruh. Nah, silahkan kunci jawabannya Mas Adu, bantu saya slide-nya. Ini dia B secara langsung. Karena strategi menjawabnya, seperti Mas Adi katakan tadi, kita bergerak cepat dalam membaca soal. Kadang kita pakai trik baca soalnya dulu, baru kita baca fokus. Kadang soal ceritanya itu panjang sekali, ada yang tidak terlalu panjang. Tapi dengan sering Bapak Ibu latihan soal, itu akan memudahkan Bapak Ibu trik-trik cepat dalam memahami. Nah, kata kunci tadi mengawasi. Jadi kalau mengawasi berarti secara langsung jawabannya. Supervisi dengan cara langsung dilakukan pada saat perawat pelaksana melakukan apa? Yaitu dia melakukan round tadi di ruangan bedah. Sehingga supervisor dapat terlibat langsung dalam kegiatan tersebut, di mana seorang pelaksana di contoh kasus yang keluar di soal tadi, yaitu melakukan ROM, sehingga dia langsung bisa melakukan pengarahan dan petunjuk pada perawat pelaksana sebagai suatu perintah atau umpan balik langsung yang diberikan oleh seorang supervisi terhadap bawahannya tanpa dirasakan sebagai beban oleh perawat yang menerima perintah tersebut. Jadi kalau ada soal seperti ini keluar, jawabannya supervisinya secara langsung. Bisa ya Bapak Ibu, tidak jadi masalah yang menjawab tidak langsung tadi. Nanti akan saya kasih juga soal-soal pertemuan selanjutnya, atau mungkin sudah dapat nanti soal-soal dari Mas Adu dan tim Koko dengan soal-soal sebelumnya. Ada TO nanti kan Mas Adu ya. Itu juga ada bentuk-bentuk supervisi yang tidak langsung. Baik, terima Terima kasih Bu kasih. Dian atas pembahasan soal nomor 4. Bagi teman-teman yang punya pertanyaan di kolom chat tadi saya lihat ada yang tanyanya di akhir setelah 7 soal selesai. Makanya dicatat dulu. Kalau di kolom chat pasti nggak kebaca karena tertumpuk chat yang baru gitu ya. Cara baca cepatnya kayak gimana Pak? Nah, karena ini nyebutnya Pak, sedikit ya Bu, saya bantu mereka untuk cara menjawab soal dengan cepat itu seperti apa. Tadi Bu Dian udah menyampaikan. Jadi biar nggak Bu Dian yang mengulang, tapi Mas Adi bantu untuk bagaimana caranya. Jadi teman-teman, menurut pengalaman Mas Adi selama mengikuti kegiatan bimbel ini, banyak dosen termasuk Budian menyampaikan untuk mengerjakan soal supaya cepat, itu jangan baca dari sini sampai ke akhir sini. Karena kalau kita sedang baca seperti ini, anggaplah aja coret-coretan ini saya sedang membaca. Pas kita membaca, lupa nih di bagian tengah, yang terjadi adalah mengulang.
Artinya mengulang bacaan itu butuh waktu beberapa detik, sedangkan waktu kita hanya 1 menit. Nah, triknya atau caranya pertama baca dulu soal, sudah tahu soalnya minta apa, baru naik ke kasus. Kasusnya udah tahu kata kuncinya apa, nggak perlu dibaca sampai full, tapi kata kuncinya apa, ceritanya terjadi apa, dan butuh pertolongan apa, butuh tindakan apa. Baru yang ketiga kita pilih option jawaban mana yang paling mendekati jawaban yang diinginkan oleh si pertanyaan ini. Nah, misalnya sebagian jawabannya yang A. Oh, ini kayaknya kurang, kita coret. Eliminasi jawaban-jawaban yang menurut teman-teman ini kayaknya kurang deket sama yang diminta oleh soal. Nah, jawaban yang terakhir yang dieliminasi berarti itu yang mendekati, jadi pilihlah itu. Begitu ya teman-teman ya, itu singkat aja. Nanti di kegiatan berikutnya pasti ada sosialisasi di webinar-webinar di Voko yang akan menjelaskan secara detail, tapi di kelas khusus seperti ini biasanya dosennya akan menjelaskan detail seperti Budian tadi. Gitu ya. Tadi Kak siapa yang bertanya, itu caranya. Oke, kalau gitu kita lanjut soal nomor 5 Budian. Ya, semangat Bapak Ibu. Oke, ini soal nomor 5 sudah tampil, silakan dimulai dari sekarang. Baik, waktunya sudah habis. Silakan diisi di kolom chat. Soal yang kelima. Oke, jawabannya ada B, D, A, C, E. Nggak perlu takut salah menjawab di kelas bimbingan seperti ini. Karena ini yang membiasakan teman-teman terbiasa dengan jawaban yang salah, terbiasa dengan jawaban yang benar. Nanti pada saat UKOM pasti kerasa kok efeknya, dampaknya setelah bimbingan belajar seperti ini. Ayo jawabannya yang yakin. Silakan. Jawabannya lagi-lagi beragam nih ya. B, D, C, E, A. Oh, semua jawaban dipilih nih soal nomor 5. Oke. Sudah minus 1 menit. Ragu Mas antara A dan E, tapi saya jawabannya E. Nah, jawaban ragu-ragu seperti ini yang membuat kita jadinya bertanya-tanya di diri sendiri. Setelah dijelasin sama dosennya, akhirnya oh iya benar juga ya. Nah, terjadi itu di bimbingan belajar. Kalau gitu Budian, boleh dibantu Bu pembahasan soal nomor 5? Baik, kita langsung bahas di sini konsep yang kita harus ingat kembali, Bapak Ibu, pasien safety. Ya, pasien safety di sini bagaimana langkah-langkah perawat dalam melakukan manajemen pasien safety. Di sini pasiennya kejadiannya itu pasien jatuh di kamar mandi. Perawat segera datang ke tempat kejadian. Silakan dibantu slide selanjutnya Mas Adil. Di sini apa jawaban yang benar, yang ragu tadi. Di sini referensinya buka kembali buku tentang Who Patient Safety Line Life Saving Solution Hospital edisi 2010 masih dipakai sampai hari ini. Bila terjadi pasien jatuh, maka sebagai langkah perawat yang pertama kali dilakukan sebelum kita melaporkan, sebelum kita melapor kepada kepala ruangan, choice-nya semua tadi betul semua.
Tapi langkah pertama, pertanyaan seperti Mas Adwi katakan tadi, pertanyaannya, langkah pertama, bila terjadi pasien jatuh, maka langkah awal seorang perawat yaitu melakukan pengkajian pasien di tempat jatuh tersebut. Ya, jadi kita awal untuk audit mutu dan langkah dalam sesuai standar pasien safety yang kita pelajari, yaitu apabila seorang perawat menemukan pasien jatuh, itu pertama kali yang kita lakukan dulu pengkajian pasien di tempat jatuhnya tersebut. Perubahan kondisi apa saja yang terjadi akibat jatuh tersebut. Seperti itu ya, Bapak Ibu. Jadi yang tadi ragu antara A dan E, nggak apa-apa Mas Adi malam ini ragu-ragu. Tapi kalau keluar lagi tentang pasien safety, langkah yang pertama yaitu lakukan langkah awal pengkajian dulu. Baru nanti langkah selanjutnya ada melaporkan kepala ruangan, kemudian kita lapor ke dokter penanggung jawab pasien tersebut. Seperti itu. Rata-rata jawabannya masih beraneka ragam ya teman-teman malam ini, tapi dengan pembahasan mudah-mudahan bisa mengingat kembali kalau soal tentang pasien safety ini keluar, jawabannya tidak ragu-ragu lagi antara A dan E, tapi langkah awal jawabannya melakukan pengkajian pasien. Terima kasih Bapak Ibu, Mas Adiu. Oke, siap. Terima kasih, Budian. Pembahasan soal nomor 5. Masih ada 2 soal terakhir, tapi sebelum kita lanjut, mau lihat dong. Dari 1 sampai 5 udah betul berapa? Coba ketik di kolom chat. Nanti di akhir catat ya di kertas kecilnya, di catatan kecilnya. Supaya di pertemuan berikutnya mengalami peningkatan atau penurunan belajarnya. Jika penurunan berarti harus dilihat lagi. Tadi lagi ngantuk atau kurang fokus atau bagaimana? Ada kendala apa? Rintangan apa? Nanti dilihat lagi. Betul 3, betul 3, betul betul 3, betul 2, betul 1. Alhamdulillah betul 3, rata-rata betul 3. Ada yang Dari betul 5 4, soal, iya, betul. ada betul 4 juga. Betul 2 karena baru masuk soal nomor 2. Nah, besok malam pertemuan berikutnya harus lebih tepat waktu lagi ya. Oke, berarti udah bagus nih Bu. 1 sampai 5 Iya, rata-rata betulnya 3 Alhamdulillah. sampai Iya, 4. Iya. udah termasuk dari kalau peserta UKOM-nya ini udah bisa lulus. Bisa kompeten kalau Iya, seandainya 100. karena dari 5 Heeh, betul 3, ada betul. Oke, mantap teman-teman. Berarti kita tuntaskan ya sampai 7 soal dan malam ini kita betul berapa gitu. Oke, kita lanjut soal yang ke-6. Sudah tampil yang ke-6, silakan dimulai dari sekarang. 3, 2, 1. Waktunya habis. Silakan diisi di kolom chat. Jawabannya diawali C, C masih yang C. Masih C lagi. Oke, apakah berjamaah C semua nih? Oh, tidak, ada yang B. Yang C banyak, yang B baru 2 orang. Ayo yang belum menjawab, jangan bingung-bingung, jangan ragu-ragu.
C, tapi melihat Google artinya. Tidak apa-apa, namanya proses belajar. Cari di Google nggak apa-apa. Mana bahasa medis yang kurang dipahami, cari di Google nggak apa-apa. Tapi yang jelas harus tahu referensinya. Dari mana. Nanti pada saat UKOM nggak ada lagi contekan ke Google. Karena nanti duduk sendirian, depan komputer, udah fokus sendirian di depan komputernya masing-masing. Makanya bimbel ini kayaknya penting banget untuk melatih mental, melatih pengetahuan. Semuanya harus dilatih sepertinya. Kalau gitu, Budian boleh dibantu untuk pembahasan soal nomor 6. Baik, kayaknya soal nomor 6 rata-rata jawabnya di discharge planning ya, Bapak Ibu, ya Mas Adi ya. Betul, Jadi di Bu? sini kayaknya Bapak Ibu banyak yang bekerja di pelayanan rumah sakit ya. Karena sudah terbiasa sebagai ketua tim biasanya seorang manajer, kepala ruangan dibantu oleh ketua tim. Kalau persiapan di soal ini, perawatnya sudah dibolehkan pasiennya pulang. Di sini pasiennya dibolehkan pulang, kemudian pasien telah disarankan untuk melakukan rawat jalan dan rutin untuk kontrol lukanya ke poli bedah. Itu kata kunci dari soal di nomor 6 ini. Silakan Mas Adiu dibuka, minta bantu saya untuk buka slide selanjutnya. Di sini jawaban C ya, discharge planning, di mana data fokus seperti yang saya bacakan di kasus tadi, pasiennya sudah disarankan untuk melakukan rawat jalan dan disuruh rutin kontrol lukanya ke poli bedah. Sehingga dibutuhkan discharge planning atau perencanaan pasien pulang, bahasa Indonesianya. Jadi setiap ketua tim akan melakukan discharge planning apabila pasiennya sudah diperbolehkan pulang oleh dokter penanggung jawab, sehingga perencanaan pasien pulang itu salah satunya di situ melakukan menyarankan kepada pasien untuk rawat jalan dan melakukan kontrol ulang, kemudian juga akan dipersiapkan perencanaan-perencanaan lainnya di dalam discharge planning tersebut. Ini juga masih konsep soal UKOM di stase manajemen keperawatan. Kadang manajemen keperawatan ini Bapak Ibu memang banyak keluhan dari mahasiswa saya sendiri, kurang menarik katanya dibanding konsep bedah, anak ya Mas Adi ya. Tapi kadang yang kurang menarik ini soalnya juga cukup banyak keluar. Jadi mulailah mencintai kata Mas Adi, menyenangi kata Mas Adi dari soal-soal ini, karena soal-soal manajemen ini kadang sampai 15 sampai 20 soal keluar di dalam stase soal-soal setiap UKOM. Setiap periode UKOM banyak sekali soal-soal seperti ini. Kadang membuat malas membaca, sehingga soalnya keluar akhirnya lebih terfokus ke soal-soal yang KMB, maternitas, anak, gerontik. Tapi sebaiknya Bapak Ibu juga lebih rajin membaca lagi konsep-konsep. Kalau malas baca dengan bimbel seperti ini aja ya Mas Adi ya sangat terbantu. Karena sudah ini aja sudah 6 soal yang keluar dari konsep manajemen. Tambah satu lagi 7 ya Mas Adi ya. Jadi udah nambah referensinya. Mungkin itu ya Mas Adi ya. Siap, Budian. Terima kasih. Sangat setuju, Bu. Bagi teman-teman yang kerja, emang kerjanya Iya. itu shift-shiftan ya, Bu. Biasanya kalau Mm-mm. nakes Iya. itu, apalagi yang shift malam. Biasanya kalau shift malam itu ya kalau tempatnya lagi sepi ya sepi. Bisa Bisa baca. sambil Kalau enggak baca-baca. habis Heeh. itu Nah, yang jadi PR itu sebenarnya yang kemarin nggak lulus kan puluhan ribu Bu yang nggak lulus kemarin tuh Bu di tahun 2023 akhir ke bawah, akhir 2022, 2021, 2020 itu pokoknya puluhan ribu terus Bu yang nggak lulus UKOM dan ternyata yang nggak lulus itu bukan orang yang nggak IPK-nya yang nggak tinggi, IPK-nya tinggi-tinggi. Tapi karena betul. memang sekarang exit exam itu yang diambil dua nilai IPK 60%, UKOM-nya 40%. Jadi bagi teman-teman yang malas baca, terus punya IPK tinggi, terus akhirnya pede, itu nggak nolong banget. Tapi kalau IPK-nya udah 4 gitu, itu udah aman. Tapi kalau UKOM-nya jelek juga nggak aman juga, ya kemudian. Betul, betul Mas. Jadi sangat membantu Bapak Ibu dengan bentuk soal-soal seperti ini, kemudian sambil duduk baca-baca lagi soal. Ya pengalaman yang sudah-sudah
mengikuti UKOM ya, Mas Adi ya. Ya, Dengan yang biasa membahas dengan tidak itu, walaupun IPK tinggi, memang pengaruh. pengaruh Bu, Kadang betul. peserta didik saya sendiri juga ngeluh seperti itu. Dia udah pede dengan IPK 370 ke atas, ternyata di UKOM pertama dia nggak masuk. Justru yang temannya yang hobi membahas-bahas, baca-baca soalnya, IPK-nya di bawah mereka, sekali ikut UKOM, lulus gitu. Jadi memang perlu sebagi waktu juga Bapak Ibu yang di pelayanan, tidak ada mengenal usia untuk belajar, ya, tidak ada mengenal, oh saya udah tua, saya ini enggak. Banyak peserta didik saya yang tahun ini UKOM itu Bapak Ibu umur 45 tahun, 47 tahun, ada yang seumur saya, satu kali UKOM, alhamdulillah lulus. Ya, kenapa? Ya triknya seperti ini. Pelajari soal-soal, ikuti bimbel-bimbel yang ada. Ya, baik Bu Dian. Bu, saya minta waktunya kurang lebih 1 menit aja Bu untuk Iya. eh, himbauan kepada peserta bimbel pada malam hari ini. Bagi teman-teman yang sedang belajar dengan serius dan sedang asik, ingin mengajak teman-temannya yang lain untuk termotivasi belajar juga, entah belajar di rumahnya masing-masing, entah belajar apa, intinya membuat temannya termotivasi untuk mempersiapkan UKOM, sedang dokumentasi via WA, status WhatsApp atau Instagram. Kalau di Instagram jangan lupa ya, tag Instagram Voko, ini namanya voko.indonesia atau voko.indonesia. Nanti di tag ya, nanti di repost. Nah, nanti yang lihat seluruh Indonesia pasti. Ya kalau di repost. Nah, kalau misalnya status WA, izin nanti Mas Adil screenshot terus dijadikan story di Instagram ya. Jadi sekali lagi yang bikin apa dokumentasi proses belajar persiapan UKM, tag Instagram Voko gitu. Nah, satu lagi, nah bagi teman-teman yang tadi udah pesan buku, nah bukunya itu mana tadi ya? Bukunya ini seperti ini yang akan sampai ke teman-teman. Ini Budian juga menulis di sini. Budian juga udah pesankan mahasiswanya dan Budian juga udah pegang bukunya. Jadi teman-teman yang tadi udah pesan, bukunya berisikan 180 soal, 180 kunci jawaban, dan 180 pembahasan. Artinya komplit satu set soal UKOM semuanya udah ada di buku ini. Tapi jangan sampai beranggapan buku ini adalah soal yang akan keluar, bukan. Dan soal yang ada di buku ini berbeda dengan yang ada di bimbingan belajar. Jadi soalnya terbaru yang teman-teman akan baca. Jadi soal yang dibaca itu banyak referensinya. Dan tadi Budian udah bilang kalau misalnya lagi praktek, lagi bengong-bengong gak ada pasien, sambil baca-baca buku aja. Atau baca file bimbelnya. Entah mau belajar dari buku atau dari file bimbel, itu silahkan. Yang penting semakin banyak baca, semakin luas untuk persiapan UKOM-nya. Satu kali ujian langsung lulus. Gitu ya. Baik Bu, kita lanjut. Satu soal terakhir, yaitu soal nomor 7. Oke, soal nomor 7 saya tampilkan. Silahkan, 1 menit dimulai dari sekarang. Baik, waktunya sudah habis. Silahkan diisi di kolom chat. Kak Eli Parida untuk pembayarannya tidak bisa COD, Kak. Bisa lewat transfer bank untuk via Shopee aja, Kak. Lagi murah. Lagi diskon 50%. Diskon THR namanya.
Atau kalau nggak punya akun Shopee, minta tolong anak, saudara, teman, dan lain sebagainya ya, Kak. Karena pesan di Shopee 50% diskonnya lumayan. Oke, kembali ke laptop. B, E, C. Jawabannya didominasi jawaban yang C. C, B, E. 3 option jawaban. Jawaban paling banyaknya adalah C. Atau jangan-jangan jawab C karena sudah terbold nih teksnya nih. Apa emang ini jawabannya, Bu? Atau bagaimana nih, Bu Dian nih? Kalau gitu Bu Dian boleh dibantu pembahasan Oke. soal nomor 7. Baik, karena soal etik mungkin setiap pertemuan diminta ya Mas Adi ya, Ya. ini soal etik, kebetulan soal ketujuh ini tentang konsep etik. Di sini seorang pasien menceritakan ya, mengatakan kepada perawat dia waktu dilakukan pengkajian, dia pernah diperkosa, perawat tidak menceritakan kepada orang lain. Rata-rata di sini jawabannya benar ya. Minta tolong bantu Mas Adiu untuk membuka slide yaitu C ya, yaitu kerahasiaan atau confidentiality, yaitu apa itu konsep kerahasiaan. Di sini kita belajar etik dalam keperawatan, melindungi informasi yang bersifat pribadi pada pasien kita, di mana di sini prinsip bahwa perawat menghargai ya tentang pasien dan perawat menyadari bahwa pasien mempunyai hak istimewa dan berhubungan dengan informasi pasien tidak untuk disebarluaskan. Jadi kebetulan kasus ini seorang perawat mendapat kepercayaan pasiennya punya riwayat diperkosa. Berarti kita tidak bisa dan tidak boleh menceritakan kepada siapapun di kasus ini. Berarti memang yang tepat etik ya, konsep etiknya yaitu menjaga kerahasiaan ya, atau jawabannya yang benar C. Kemudian saya tambahkan sedikit, mungkin ada juga soal-soal nanti di pertemuan selanjutnya Bapak Ibu, yaitu yang sering juga keluar etik di sana ada otonomi, kemudian ada selain itu tidak merugikan pasien, choice-nya nanti juga ada kejujuran. Jadi banyak soal-soal etik ya, jadi tidak rugi Bapak Ibu yang sudah ikut bimbel dengan Poko, banyak sekali termasuk di buku tadi ya Mas Adi ya, beberapa penulis bergabung menjadi satu tim Poko itu bentuk-bentuk choice dari A sampai E tadi itu ada bentuk-bentuk soalnya. Terima kasih Bapak Ibu. Saya kembalikan lagi ke Mas Adi. Selamat, rata-rata soal nomor 7 betul semua. Oke, terima kasih Bu Dian atas pembahasan nomor 7-nya. Besok masih ketemu sama Bu Dian ya teman-teman ya. Iya, Nanti kita besok belajar masih lagi sama ketemu dia. saya 7 soal yang baru lagi ya Bapak Ibu ya. Siap. Baik, Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan, coba catatan kecilnya dilihat karena 1 sampai 7 soal sudah kita kerjakan. Catatan kecilnya dilihat apakah ada pertanyaan. Jika ada, raise hand dulu, nanti baru dipersilakan untuk bertanya. Nah, bagi teman-teman yang ada keperluan, Mas, ini udah selesai ya kelasnya. Jawabannya udah selesai. Kalau tidak memiliki pertanyaan, boleh meninggalkan Zoom dan melanjutkan aktivitasnya. Jangan lupa absen ya. Absennya sudah dikirim ke kolom chat tuh. Sudah dikirim di kolom chat. Termasuk link Shopee-nya juga. Link Shopee untuk pemesanan bukunya. Karena bukunya itu promonya sampai besok jam 10 malam. Terakhir besok. Jadi kalau mau pesan besok juga nggak apa-apa. Silakan. Ada yang mau bertanya? Silakan ada yang mau bertanya? Yang masih Bagaimana, bingung? bagaimana Bapak Ibu bisa dipahami pembahasan kita 7 soal, rata-rata 5 soal dari 7 kayaknya betul ya Mas Adi ya? Sepertinya seperti itu. Iya, mungkin Ayo, bisa dipahami atau ada yang mau ditanyakan. yuk yang mau bertanya. Pak Cukup, kayaknya sambil ada yang sambil kerja ya Bapak Ibu ya? Iya Bu, pasti ada Iya, yang sambil kerja ini dari yang sedang ambil profesi nurse.
Silakan yang mau bertanya boleh diketik kolom chat juga boleh atau dinyalakan mikrofonnya itu lebih enak karena komunikasinya jadi lebih mudah. Konsep etik itu Bu masih kurang paham, suka terkecoh. Nah, tadi Bu Dian udah sampein prinsip etik itu akan dibahas setiap kali pertemuan. Ya, jadi tenang aja Bapak Ibu, Mm-mm. Mas Adi itu selalu minta ya ke tim kami, ke tim beliau untuk dosen-dosen pengajarnya, jangan lupa soal etik. Nah, kalau besok saya keluar lagi jam 7.10, saya udah menyiapkan soal juga ya. Ya, Tapi tidak lagi kerahasiaan atau confidentiality jawabannya ya Bapak Ibu ya. Jadi choice-nya akan berbeda dengan kasus yang berbeda. ya. Insya Allah bisa dipahami Bu katanya. Ya, Apakah Alhamdulillah. Apakah yang lain juga paham untuk pertemuan malam ini? Coba ketik dong di kolom chat supaya Bu Dian juga tahu apakah yang disampaikan sudah tersampaikan begitu. Apakah sudah paham? Ketik di kolom chat jika tidak ada pertanyaan. Paham? Oke, paham, paham. Alhamdulillah paham. Insya Allah Iya, paham. Setiap pertemuan kita berapa soal kita bahas, Kak. Kak Dewita, kita membahas soalnya 7 butir soal. 7 butir soal setiap malamnya. Paham, Bu. Oke. Nah, coba ya Bu Dian kita juga mau tahu ya Bu, peserta ini apa ya udah merasakan manfaatnya atau belum nih. Kira-kira yang tadinya Ukom nih saya mau nanya nih sebagai host atau moderator. Tadinya kan mindset Ukom itu sulit. Apakah masih sulit kalau cara belajarnya seperti ini secara rutin? Coba ada gambaran nggak di pikirannya masing-masing Ukom itu masih sulit atau udah ada gambaran kayaknya kalau saya belajar terus-terusan kayak gini jadi mudah gitu. Ada gambaran mudah atau sulit? Udah ya. Oke. Ada gambaran nggak? Oke, mantap. Apa nih Kak Gracia? Sudah paham. Namun boleh saran kalau berkenan setiap opsi dibahas agar paham perbedaannya. Oh, berarti A, B, C, D, E-nya itu dibahas ya. Biasanya kalau A, B, C, D, E dibahas itu yang prinsip-prinsip aja sih. Kayaknya ya Budian ya. iya. Karena Karena kalau waktunya juga, waktu betul. Bapak Ibu cuma disiapkan, kemudian soalnya 7. Kalau semua A sampai E dibahas, kan pertemuan selanjutnya biasanya soal-soal yang choice yang berbeda, tapi dengan bentuk soal yang satu rumpun itu biasanya akan dibahas Bapak Ibu. Nah, iya betul. Kak Iya. Gracia, solusinya itu diberikan sesi tanya jawab. Walaupun misalnya ada soal opsi jawaban yang tidak dibahas semua, nah itu nanti dikasih pilihan termudahnya untuk langsung bertanya, mana yang nggak ngerti gitu. Ya. Tapi setiap dosen biasanya itu ada soal yang dijelaskan A, B, C, D, E-nya, ada juga yang enggak. Kenapa? Karena mungkin kalau nggak dijelasin A, B, C, D, E-nya berarti itu nggak perlu dijelasin secara detail, udah paham masuknya kemana, arahnya kemana. Kalau dijelasin secara detail, mungkin sifatnya yang hafalan, ya mungkin materi hafalan yang harus diberikan catatan. Begitu. Biasanya Iya. Budian juga memberikan catatan kecil. Kalau bahasanya Budian, apa Bu namanya Bu? Pean, PAN. kepean. Nah, itu Nanti saya masih pertemuan apa? besok ya, Bapak Ibu. Terima kasih juga ya sarannya ya, Pak Mas Adi ya. Betul Bu. Mungkin karena ini baru pertemuan pertama, seperti Mas Adi katakan, kalau yang sifat hafalan, nanti saya biasanya kasihkan juga kepalan yang bisa Bapak Ibu nanti ditulis. Besok pertemuan kita yang kedua, Mas Adi udah minta saya jam 7:10 ya, Mas Adi ya. Siap. Insya Allah kita sehat, kita akan ketemu lagi, lebih spesifik saya akan coba bahas lagi. Yang Oke. penting Bapak Ibu tujuannya belajar itu paham ya, gitu. Ada tambahan yang tidak tahu menjadi lebih tahu. Siap. Baik Budian, terima kasih. Ini ada yang mau tanya nggak nih? Ayo, ada yang mau tanya nggak? Masih ada waktu kurang lebih 5 menit. Insya Allah Termasuk banyak paham. ya malam ini Mas Adi, 51, 53 dengan kita, luar biasa ya. Siap. Ini Ini nggak pertama semuanya gitu. hadir Bu, soalnya Iya, beberapa masih praktek, ada yang masih mudik di perjalanan mudik, tapi nggak apa-apa rekamannya kan mereka dapat. Mereka juga nitip Bu. rekaman file dan itu dikirim. Semangat Ya. Bu Dewita ya, semangat ya teman-teman semuanya ya. Budian tetap ya akan dukung Foko dan teman-teman
kita semua yang bergabung doa yang sama untuk kita menuju UKOM 100%. Saya Siap. tidak kenal siapa Bapak Ibu, tapi karena saya sudah bergabung dengan tim ini, berarti Bapak Ibu, adik-adik yang ada di dalam ini yang lebih tua dari saya sebagai kakak saya, berarti bagian dari hidup saya gitu. Saya akan mencintai siapapun mahasiswa saya, siapapun menjadi perawat itu kita dalam satu naungan PPNI nantinya. Jadi tidak ada bedanya mau lulusan negeri, mau itu stikers, mau cuma universitas swasta, kita akan menjadi satu. Kadang lembaga ini yang akan menambah hubungan persaudaraan kita ya Mas Adi ya, mulai Betul. dari agama Hindu, Islam, semua bergabung jadi tambah saudara. Saya terasa sekali sejak diajak Mas Adi dan tim Foko, nambah saudara saya jadi ya, Nambah nambah pahala juga doa-doa. ya, Bu. Iya, karena doa yang kita berikan ke orang itu juga akan kembali ke diri saya. Saya selalu doakan ya Bapak Ibu, cukup sekali nanti UKOM insya Allah lulus gitu. Amin. Tetap semangat. Amin. Baik. Amin. Semangat terus Kak Dewita. Ajak teman-temannya yang belum Iya, ikutan aja ya supaya Mbak Dewita ya. Bu, Ayo kita gabung gitu, kita belajar sama-sama. Kan nggak harus datang ke tempatnya melalui iya, Zoom kayak gini. Apalagi Mas Adi dulu jam 7 ya, tapi jam kayaknya 7. memenuhi keinginan Bapak Ibu dimundurkan jadi 7:10. Siap. Dulu jam 7 ya Mas Adi ya kita Dulu ya. jam 7. Ya, Betul. ya tetap semangat. Mas Adinya aja tetap semangat. Betul, harus semangat terus supaya Aduh, mengalirkan semangat UKOM 1 kali ujian kompeten. Itu amin. komitmen kita ya, Bu, dari awal. Iya, dari awal ya Mas Adi ya. Harus 1 kali ujian, jangan ngulang-ngulang. Iya. Amin. Amin. Wah, Amin. Pak Ya. Gunawan, kenceng banget nih. Pak Amin. Gunawan, amin ya Pak Gunanya, amin. Mudah-mudahan. amin ya Ya, Allah. Mas Amin, Adi. Bu. Ya, baik teman-teman semuanya, karena waktunya sudah habis dan ternyata nggak ada pertanyaan, artinya teman-teman sudah menangkap materi malam ini dengan maksimal. Budian, mungkin ada closing statement Bu untuk menutup pertemuan kelas malam ini. Baik, terima kasih. Lebih kurang 1 jam lebih kita bergabung di Zoom ini. Saya secara pribadi mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak, Ibu, adik-adik, dan Mas Adwi yang tetap setia mendampingi moderator saya. Terima kasih atas waktunya. Saya minta maaf kalau ada yang tidak berkenan karena kita baru pertama, ya, baru saling mengenal. Mudah-mudahan pertemuan kedua besok kita lebih nyaman lagi dalam membahas dan masukan dari pertanyaan Bapak Ibu nanti saya akan coba membahasnya lebih detail lagi. Terima kasih atas saran dan masukannya tadi. Mungkin itu Mas Adiu dari saya karena juga Bapak Ibu mungkin ada kegiatan yang berdinas masih akan dinas, yang dinas sore mungkin mau pulang ke rumah dan saya juga akan melanjutkan lagi ke aktivitas. Terima kasih banyak atas waktu malam ini. Terima kasih Mas Adwi. Kemudian hari ini saya tutup pertemuan dan mohon izin saya keluar dari live ini, dari Zoom ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima Mohon kasih warahmatullahi izin ya Mas Budian. Adwi dan Ya Bapak Bu, Ibu. Ya, Terima Bu. Sampai kasih jumpa Terima lagi. kasih, Bu. sampai jumpa lagi besok Sama-sama. malam. sehat-sehat Ibu. Amin. Doa yang sama untuk Bapak Ibu. Saya keluar ya. Amin. Ya Ya, Bu. Jumpa Budian. lagi. Ibu. Oke, silakan bunda-bunda, bunda, iya, teman-teman bunda-bunda, besti-bestiku, silakan absen ya, absen kehadiran. Nah ini ada yang tanya, Kak Kasdin, nanya Bu, untuk lulus UKOM dari 180 soal berapa yang harus betul? Saya bantu jawab ya. Jadi di UKOM itu berapa sih soal yang harus dijawab betul biar kita dinyatakan kompeten? Mungkin teman-teman ini juga tanya ya. Kak Dewita juga mungkin ada tanya-tanya gitu ya dalam hati ya. Emang berapa soal sih Mas di UKOM itu? Iya nggak Kak Dewita? Banyak pasien, jadi kurang di hari ini. Nah, jadi Dari nih, ah, ah, 3 atau 2. siap. Nih, jadi saya kasih informasinya. Mewakili pertanyaan teman-teman mungkin. Jadi berapa soal sih harus dijawab betul di UKOM itu? Jadi di UKOM itu cukup menjawab 91 soal. Itu udah dinyatakan kompeten. Kan jumlah soalnya 180. Cukup menjawab 50,5%-nya saja.
yaitu 91 soal. Tapi kalau IPK-nya tidak kurang bagus, bukan tidak bagus. Kalau IPK-nya kurang bagus, saran saya betulnya 95 soal dijawab betul. Tapi kan kita saat ngerjain nggak tahu udah betul 95 atau belum, 91 atau belum, ya enggak? Kan nggak akan tahu kita jawabannya udah betul atau enggak. Jadi Iya. caranya adalah kita udah tahu kalau Ukom itu butuh 91 soal jawaban benar kita kompeten. Jadi jangan mikirin bagaimana caranya atau jangan mikirin udah betul berapa ya saya pada saat ngerjain. Jangan mikirin itu, tapi pikirin bagaimana saya paham cara menjawab soal dengan waktu kurang 1 menit. Kalau itu udah dikuasai, insya Allah soal 180 bisa betul 100 soal karena pengalaman alumni sebelum yang ikut di Voko Indonesia itu jarang banget yang nggak kompeten. Yang nggak kompeten itu bisa kehitung jari 1 sampai 4 orang doang. Alumni Voko Indonesia 1 sampai 4 orang doang. Kenapa saya bilang begitu? Kan ada presensinya. Nah, siapa aja yang udah kompeten, kenapa nggak kompeten itu ada presensinya. Nah, jadi buat teman-teman jangan fokus ke masalah, tapi fokus ke solusi. Kalau udah tahu masalahnya, saya harus kompeten, harus betul 91 soal, 91 soal harus betul. Nah, solusinya yang harus dipersiapkan, harus diperbesar. Kalau fokusnya di masalah, nanti akan terjerumus terus, ikut ngalir, aduh, jadi pusing. Mendingan solusi yang dipersiapkan. Kurang bagus maksudnya Mas Adi apakah di bawah 3? Di bawah 3 itu IPK yang kurang bagus. Kalau 3, berapa itu masih aman. Kalau udah di angka 3 itu udah aman. Karena nilai UKOM itu nanti diambil dari IPK 60%, 40%-nya dari nilai UKOM. Gitu ya. Oke, karena sudah cukup mungkin